Haleluya. Sebab kasih-Nya besar bagi setiap kita. Sama-sama katakan. Kalau saat yang indah ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini dari berbagai wilayah daerah Perwil 3. Kami bersyukur kalau saat ini kita akan ibadah Natal, dan sebelum kita berdoa untuk memulai saat ini, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau Engkau Allah telah menghentar kami dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami Tuhan mungkin yang jauh, namun kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau yang sudah menyertai kami hingga saat ini. Kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk bersama-sama merayakan perayaan Natal Tuhan di Perwil 3 ini. Kami mau serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan saat yang indah ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Allahku. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini. Biarlah Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga benar-benar yang kami kerjakan hari ini hanyalah untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya dan kita mulai ibadah Natal saat ini, sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian yang bagi Tuhan. Allah yang layak disembah. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Sama-sama katakan. Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama beremu.
kita katakan. Muliakan Tuhan. Muliakan Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya saudara. Saya yakin dan percaya kita yang datang di tempat ini rindu lawatan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita mau bersorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Lambaikan tangan dan katakan kanan kiri muka belakang. Aku percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mau lebih lagi buat Allah kita? Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat dia. Haleluya. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Saudara boleh menari buat Allah kita. Amin. Haleluya. Semuanya katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu kekal selamanya. Kasih setiamu kekal selamanya. Jiwaku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Katakan ada perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih
Hatiku berseru, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, akan perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu kekal selamanya, kasih setiamu kekal selamanya. Katakan kasih setiamu kekal, kasih setiamu kekal selamanya, kasih setiamu kekal selamanya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan di atas kepala. Karena Yesus kekuatan yang ada di hidup kita. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kau langsung berkuasa. Jalan yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kita katakan, dengan imanku selamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa sama. Yesus, kau kekuatan di hidupku,
untuk saudara, kasih jempol kanan kiri dan katakan, Tuhanku Yesus luar biasa. Amin. Haleluya, silakan duduk. Puji nama Tuhan, luar biasa. Saya percaya karena kasih Tuhan kita semua ada di tempat ini. Amin. Karena anugerahnya yang besar buat kita, Tuhan memampukan kita untuk bersama-sama hari ini kita bersekutu, mengagungkan Dia dan memuji Dia. Puji Tuhan. Engkaulah Raja dan
Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu, tempat mahal diriku. Kemuliaan bagimu, tempat mahal Mari bersama-sama kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Allah yang layak kami agungkan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan atas hidup kami. Engkau Raja atas hidup kami. Oh Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkaulah yang kami agungkan. Yesus. Haleluya. Berserulah kepada Tuhan dengan sekuat tenagamu. Ucapkan ucapan syukurmu kepada Bapa. Oh biarlah nama-nama kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Katakan Kaulah Allah. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang semuanya katakan. Dialah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk dengan hormat. Kami kembalikan waktu dan tempat kepada hamba-Nya. Persilakan. Mari kita satu dalam doa. Kami menyadari Tuhan, kami adalah hamba-hamba-Mu. Dan kami sadar apapun yang kami lakukan, semuanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Kami boleh bersama-sama merayakan Natal Tuhan.
Kami percaya setiap kami boleh mengalami sukacita Natal, damai sejahtera Natal ada buat kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, siapkan hati kami, kehidupan kami, untuk kami sebentar belajar akan firman Tuhan. Kami percaya setiap firman yang kami dengar akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Tuhan ada buat kami semuanya. Haleluya, amin. Terima kasih tim PAW. Shalom, saudara kasih Tuhan. Boleh saya buka masker, Pak? Iya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Jokowi selaku Ketua Perwil 3 bersama dengan semua pejabat yang memberikan saya kesempatan untuk boleh berbagi firman Tuhan. Dan terima kasih buat Bapak Pendeta Markus Heri yang sudah menyediakan tempat untuk kita bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Baik, saudara kasih Tuhan, pepatah mengatakan tak kenal maka enggak dikasih makan. Jadi izinkan saya untuk saya memperkenalkan diri saya. Nama saya PDM Bagus Pristiwanto. Saya berasal dari kota Gresik dan saya mengembalakan di satu gereja GBI Rock yang ada di Gresik, tapi saya ada di satu tempat yaitu Cerme gitu ya. Mungkin saudara ada yang tahu, bahkan Pak Hari juga punya saudara ada di sana. Nah, saya sudah berkeluarga, istri saya mungkin bisa berdiri. Ya, ini istri saya satu-satunya dan gak akan pernah tambah lagi. Dan saya sudah diberkati Tuhan dengan 3 anak. 1 anak nomor 1 ikut ada di multimedia. Dan anak yang kedua perempuan SMA kelas 1 dan Tuhan kasih lagi anak sekarang usianya 6 tahun. Dan kami gembalakan jemaat di tempat Cerme tadi. Dan secara status dalam GBI saya sekretaris yang ada di Perwil 4 gitu. Jadi Perwil 4 ini masuk wilayah Madura, Tuban, kemudian Mojokerto, Bojonegoro, Gresik. Itu termasuk dalam Perwil 4 gitu. Dan di tempat kami akan merayakan Natal tanggal 22 Januari nanti. Terima kasih Tuhan. Jadi saya rasa itu perkenalan yang saya bisa berikan buat saudara. Dan kita mau masuk dalam firman Tuhan dan tema kita, saudara kasih Tuhan, di dalam Natal ini saya ambil dari tema GBI sendiri, yaitu kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan dulu dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-22. Saya mau bacakan buat saudara seperti ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kasih, saya percaya ini merupakan satu hal yang saudara sering sampaikan. Ya, karena saya sedang berbicara dengan para pejabat, hamba-hamba Tuhan yang seringkali mungkin setiap minggu menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat setiap jemaat. Dan saya percaya salah satu topik, salah satu materi yang pernah saudara sampaikan adalah bicara tentang kasih itu sendiri. Nah, ini hal yang umum, hal yang mendasar, yang seringkali menjadi fokus dalam penyampaian firman Tuhan yang seringkali kita sampaikan, saudara kasih Tuhan. Nah, kalau kita bicara kasih, Bapak Ibu kasih Tuhan, paling enggak ada 2 hal yang saya bawakan buat saudara. Yang pertama gini, bicara kasih itu adalah bahasa Tuhan menyapa manusia. Saya ulangi ya, bicara tentang kasih itu adalah bahasanya Tuhan menyapa manusia. Alkitab mengatakan gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya percaya kalau bukan karena kasih Tuhan, saya dan saudara tidak ada di tempat ini. Amin. Saya dulu orang yang bisa dikatakan
di luar kekristenan. Saya berasal dari suku Kedar, saya orang yang gak kenal dengan kekristenan, bahkan saya bisa dikatakan gak suka dengan yang namanya kekristenan itu sendiri. Tapi kalau Allah menjangkau hidup saya, kalau Allah menjamah hati saya, semata-mata bukan karena kuat, hebat, apapun yang saya miliki, tapi semata-mata karena kasih karunia-Nya Tuhan. Dan Alkitab mengatakan gini, saudara kasih Tuhan. Lebih lanjut Alkitab mengatakan gini. Dalam Efesus pasal yang kedua mengatakan gini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Nah, kata kasih karunia, saya membaca sebuah literatur. Salah satu kata yang dipakai adalah heset. Bukan keset ya. Kalau keset itu yang di depan. Tapi salah satu definisi kasih karunia adalah dalam bahasa Ibrani adalah heset. Secara sederhana memiliki arti gini, cinta dan belas kasih Allah terhadap manusia. Manusia yang berdosa, manusia yang cacat celah, manusia yang gak layak di hadapan Tuhan. Tapi Allah menjangkaunya dengan kasih karunia. Bahkan saya pernah baca literatur gini, saudara kasih Tuhan. Kasih karunia itu digambarkan gini. Seperti seseorang yang sedang membungkuk, mengambil sesuatu yang sebenarnya yang diambil itu tidak punya nilai sama sekali. Nah, saya kebetulan membawa uang ini, saudara kasih Tuhan. Ya, ini mungkin secara nominal ini yang paling kecil. Bahkan tukang parkir pun kadang nggak mau kalau dikasih ini, saudara kasih Tuhan. Ya kan? 500 rupiah. Pertanyaannya gini. Ketika uang ini terjatuh di jalan lah. Maaf kata. Saudara mau mengambilnya? Jujur. Kira-kira kalau uang ini saudara sedang berjalan dan saudara tahu ada di depan saudara, kira-kira saudara mau membungkuknya dan mengambilnya? Kalau seusia Nyon Sewu, seusia Pak Jokowi, seusia ibu yang di sebelahnya, antara biaya pijet dengan nominal yang diambil itu nggak ada artinya, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Sangat rendah. Tapi kasih karunia adalah Allah membungkukkan badannya dan mengambil sesuatu yang sebenarnya nggak punya arti itu sendiri. Apa yang Allah lakukan? Dibersihkannya. Sehingga punya nilai kembali. Sehingga dipandang layak oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya katakan buat kita semuanya, kita semua adalah orang-orang yang dulunya punya kehidupan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita dulunya adalah orang-orang yang gak patut untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Tapi karena Allah punya kasih karunia, Dia menyapa kita dengan bahasanya, yaitu kasih Tuhan. Suatu saat saya dalam perjalanan, saudara kasih Tuhan, saya naik taksi dan supir taksi bercengkrama dengan saya. Dia tahu kalau kita sempat ngobrol dan dia tahu kalau saya seorang pendeta hamba Tuhan. Dia tanya pertanyaan yang seringkali ditanyakan. Pak, kenapa kok menurut ajaran Bapak, Tuhan itu kok menjadi manusia? Gitu. Kenapa Tuhan orang Kristen itu kok manusia, Pak? Padahal di tempat kami, Pak, Tuhan itu agung, Pak. Saya kasih gambaran seperti ini, Pak. Saya kasih gambarannya gampang. Anggap aja Bapak ini Tuhan. Dan Bapak sedang melihat seekor semut yang mungkin dia sedang menghadapi bahaya. Apa yang Bapak lakukan? Ya, saya akan tolong dia. Kira-kira ketika Bapak menolong semut itu, Bapak pakai bahasa Bapak manusia atau pakai bahasanya semut? Dia ngomong, ya saya harus pakai bahasa semut, Pak. Supaya semutnya itu ngerti. Itulah karya Allah, Pak. Kenapa Dia Tuhan itu menjadi manusia? Karena Dia ingin menyelamatkan saya yang berdosa ini sehingga menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya mau kasih permainan buat saudara, kira-kira saudara koin ini kalau saya tukar, saya punya 2 kantong ini. Saudara pilih kanan atau pilih kiri? Pak Pendeta ini. Tapi Pak Pendeta usah kedua nggak usah.
Ini yang saya datangnya bukan berarti nggak punya duit loh ya, enggak loh, ini cuma game-game aja sih. Ibu, saya punya 2 kantong. Kira-kira ibu pilih mana? Uang ini atau salah satu yang ada di kantong saya, kanan atau kiri? Kalau ibu salah, ibu bisa mendapatkan nilai yang mungkin nggak jauh dari ini loh. Pilih kiri atau pilih kanan? Salah satu aja bu. Kalau dua-dua nanti ibu jadi kaya. Ibu pilih kiri atau pilih kanan? Kanan. Yakin. Kanan itu memang baik, tapi belum tentu nominalnya besar loh bu. Oh nasib katanya. Ibu pilih kiri atau pilih kanan? Kanan ya. Berarti sebelah sini bu ya. 50.000. Ini buat ibu. Loh iya. Kan saya suruh milih ibu. Oh makasih Tuhan. Untung lah ibu pilih kiri tadi isong loh bu. Saudara kasih Tuhan. Nah saya percaya bahwa Allah memilih kita semata-mata karena kasih karunia-Nya. Bahkan Alkitab mengatakan gini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saya punya keluarga yang jumlahnya 7 orang, kakak beradik saya 7 orang, saudara kasih Tuhan. Dan saya punya mama itu orang yang lebih dulu percaya kepada Tuhan. Dia ngomong seperti ini, Tuhan anakku 7, tapi aku nggak minta banyak-banyak dulu Tuhan. Aku minta 1 saja anakku ini bisa menjadi seorang anak Tuhan. Dia doa saudara kasih Tuhan. Dan puji Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada saya. Dan saya akhirnya mengambil keputusan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, saya punya mama yang luar biasa, ibu yang luar biasa. Dia selalu berdoa buat suaminya juga. Dan dia nggak henti-henti berdoa supaya suaminya itu juga percaya kepada Tuhan. Bapak saya ini seorang driver truk gandeng, Surabaya, Jakarta, Surabaya, Jakarta. Jadi dia itu nggak pernah berpikir tentang apa itu surga, apa itu neraka. Yang penting sopir, sudah tahu sopir itu naik ngaso mesti mampir. Itu singkatannya. Naik ngaso mesti mampir. Saya nggak perlu perpanjang lagi saudara kasih Tuhan. Tapi seringkali dia kalau tanya, kamu nggak pengen ke surga panganan nopo? Kamu nggak takut masuk neraka? Aku rawat di neraka, aku nang dalan panas terus kok. Saudara kasih Tuhan dia, tapi dia nggak henti, dia terus berdoa buat bapak saya. Sampai mama saya meninggal. Tapi dia terus dalam doanya dia naikkan kepada Tuhan. Ketika mama saya meninggal, saya ada di samping peti mama saya. Dan bapak saya datang, mendekati saya. Dia ngambil keputusan seperti ini. Hari ini, aku mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mama saya udah gak tahu lagi. Karena dia sudah dalam keadaan yang sudah dipanggil Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Doa orang benar tidak akan pernah dibiarkan Tuhan sia-sia. Dan pada akhirnya saya punya papa boleh percaya kepada Tuhan dan dibaptis dan menyerahkan hidupnya. Bahkan sampai akhir hidupnya. Dia sempat mengalami stroke. Dan dia tinggal di tempat anaknya yang notabene belum Kristen. Dalam keadaannya sadar dia terus diajak ayo balik lagi. Dan dia mengatakan enggak, sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara kasih Tuhan, di bawah kolong langit enggak ada juru selamat. Cuma satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya ayo kita terus kabarkan berita sukacita ini kepada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, bicara tentang kasih. Kalau tadi itu bahasanya Allah menyapa manusia, bicara kasih saudara kasih Tuhan. Itu adalah bahasanya manusia harusnya menyapa sesamanya. Harusnya seperti itu. Kasih Tuhan harusnya mewarnai kehidupan banyak orang, sehingga orang yang telah menerima kasih Tuhan harusnya melakukan hal yang sama. Menyapa sesamanya dengan kasih juga. Tapi realitasnya Alkitab mengatakan dunia sudah istilahnya itu tidak mempedulikan kasih itu sendiri.
Orang bisa berbuat jahat seenaknya dan kasih itu udah mulai pudar, saudara kasih Tuhan. Rumah tangga udah mulai pecah. Kenapa? Karena nggak ada kasih itu. Siapa saudara yang sering kali lihat layangan putus? Kok kata segan ini. Gara-gara ada Pak Kris ini loh. Ibu sering lihat layangan putus? Oh, itu mainan berarti ini. Sekarang ada sinetron yang judulnya Layangan Putus. Inje. Oh, enggak pernah Bu ya? Atau mungkin Bapak? Apalagi saya. Terima kasih Tuhan. Layangan putus ini lagi viral sekarang ini, ya. Wes duwe bojo ayu, menis-menis, terima kasih Tuhan. Tapi gara-gara masih ada yang batuknya kinclong, tertarik. Padahal kalau sama-sama kinclongnya kan lebih baik saya. Terima kasih Tuhan. Tapi itulah kehidupan manusia, sudah mulai pudar kasihnya kepada sesamanya. Tapi doa saya setiap saudara tetap saling mengasihi satu sama lain. Amin. Saudara kasih Tuhan. Karena apa ya? Karena kita ini adalah pelayan-pelayannya Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Dengar baik-baik. Saat ini seringkali banyak Kristen, bahkan mungkin gereja-gereja Tuhan, lebih banyak berbuat kasih kepada orang yang ada di seberang sana demi satu simpati. Pak, apa salah? Itu enggak salah. Itu hal-hal yang harus juga kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi hal yang menjadi ironis adalah banyak gereja-gereja yang peduli dengan orang di luar sana, kasih sembako lah, kasih apapun lah. Tapi ketika melihat saudara seiman sendiri yang mungkin maafkan sedang gak punya apa-apa, merasa gak peduli di sana. Ini hal yang ironis, saudara kasih Tuhan. Demi sebuah simpati, demi mendapatkan supaya aku diperhatikan, supaya aku mendapatkan rasa aman, aku berbuat apapun buat orang di luar sana. Tetapi ironisnya ada saudara seimannya yang mungkin sedang gak punya apa-apa, gak peduli akan hal itu. Doa saya di Pare tidak ada. Amin. Yang ada cuma di Cermi, saudara kasih Tuhan. Yang ada cuma di Jombang. Yang ada mungkin yang ada di Trenggalek sana. Di Pare gak ada. Setuju? Loh kok nggak yakin Pak Ari? Banyak gereja-gereja itu, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan, ayo kita saling mengasihi. Tapi pertanyaannya, berapa banyak hamba Tuhan seringkali nggak bisa rukun sesama hamba Tuhan? Kenapa? Karena takut, maaf kata, dombanya diambil. Sehingga muncul kecurigaan di sana, saudara kasih Tuhan. Padahal harusnya apa yang disampaikan itu yang dilakukan. Mengajari jemaat ayo saling mengasihi, tapi ketika berpapasan dengan sesama hamba Tuhan, rasanya udah mulai hambar, saudara kasih Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan saat ini, ada pos yang saya buka itu di Surabaya Tama, daerah Manuan, di sebuah kawasan ruko. Rukonya nggak besar, hurufnya mungkin berbentuk huruf U, saudara kasih Tuhan. Nggak besar. Tapi saudara tahu, sekalipun kecil, tapi di situ ada 17 gereja. Saudara suatu mungkin bisa main ke Manukan sana, Manukan Tama, saudara kasih Tuhan, namanya Manukan Tama. Itu ada beberapa ruko dalam bentuk huruf U gini. Tetapi ada 17 gereja. Saudara mau cari denominasi apa? GKI, ono. Gereja Timur, ono. GBI, ada. Sampai ada satu gedung itu 2 gereja. Satunya yang atas dipakai Betani, yang bawah dipakai GBI, saudara kasih Tuhan. Tapi saudara tahu, yang namanya tegur sapa, sorry itu sih, maaf saya katakan, gak ada. Sesama hamba Tuhan, sesama pendetanya, sesama gembalanya, ketemu saudara kasih Tuhan, lewat saja. Gak ada tegur sapa, bahkan mungkin seringkali memasang wajah curiga dengan sesama pendeta, saudara kasih Tuhan. Bahkan untuk masuk ke situ, saya harus ada yang namanya
istilahnya gini, pelicin. Sedikit pelicin, saudara kasih Tuhan. Supaya disetujui masuk di situ. Karena memang kan aturan yang ada kan kalau ada GPI di situ, nggak ada GPI lain. Kalau boleh pun harus minta izin dulu, saudara kasih Tuhan. Jadi saya harus ngajak makan dulu gembalanya gitu ya. Baru dikasih monggo silakan masuk ke wilayah tersebut. Itu keadaan gereja saat ini. Mengajarkan kasih, tetapi pada dasarnya jauh daripada kasih itu sendiri. Bukankah Alkitab mengatakan gini, kalau engkau berbuat baik, lakukan pada semua orang, tapi yang paling utama kepada saudaramu seiman. Seiman dulu saudara kasih Tuhan, baru ke saudara yang lain. Itu aturan Alkitab yang mengatakan seperti itu. Tapi kenapa seringkali kita ini membenci saudara seiman kita dan kita mencari empati buat dari orang lain untuk mendapatkan sebuah pengakuan di sana. Sekali lagi saya katakan bukan saya nggak setuju. Saya sangat setuju kalau ada gereja-gereja yang berbagi kasih, berbagi sembako kepada orang di luar sana. Saya sangat setuju. Tetapi yang sangat disayangkan kalau kita tidak peduli dengan saudara seiman kita dalam kondisi yang ada itu sendiri. Saudara kasih Tuhan, waktunya untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya tadi tanya sama Pak pimpinan di sini, Pak ada berapa pejabat di sini? Kurang lebih ada 30 sekian, saya kasih Tuhan. Ya. Separuhnya di tempat kami. Kami jumlahnya kurang lebih udah 70 ke atas pejabat. Dan saya sebagai sekretaris harus mengatur semua hal yang ada di situ. Tapi walaupun jumlah sedikit, tapi kalau kita bersatu hati, Tuhan dimuliakan di sana. Kasih adalah bahasanya manusia menyapa sesamanya. Bapak Ibu, saya melayani di satu tempat yang saya katakan Cerme, ya. Pak Hari sudah tahu banget. Cerme itu katanya beliau adalah ijonya ijo. Saudara bayangkan, ijonya ijo, saudara kasih Tuhan. Ijonya ijo. Dan saya mau mulai pelayanan di sana tahun 2004. Yang namanya tantangan, yang namanya kesulitan, itu hal yang acap kali saya hadapi bersama dengan istri. Kalau ada pujian mengatakan gini, selalu baru setiap pagi, gitu kan? Tapi kalau kami awal-awal kami 2004, 2005, setiap pagi saya membuka pintu rumah yang di depan. Itu sampah-sampah basah. Nasi busuk campur kulit semangka, pepaya dicampur jadi aduk pas di depan pintu, saudara kasih Tuhan. Jadi begitu buka pintu rasanya haleluya. Sambil nyanyi selalu baru setiap hari dan setiap pagi, saudara kasih Tuhan. Belum lagi kalau kami pergi ke pasar, pulang dari pasar itu ruang tamu itu penuh dengan air kotoran, air got. Masuk ke dalam rumah, saudara kasih Tuhan. Belum lagi masalah bangkai. Yang namanya bangkai tikus, bangkai ayam, bangkai kecoa. Aduh, sering dilempar ke rumah. Di samping ibadah dilempar batu, kadang juga dilempar bangkai, saudara kasih Tuhan. Tapi kalau saat ini saya tetap ada di situ, semata-mata karena kasih Tuhan yang ada dalam diri kami. Itulah yang membuat kami kuat untuk terus berkarya di hadapan Tuhan. Belum banyak memang jemaat yang saya layani. Dari 2 kakak, sekarang kurang lebih ada 25 kakak yang saya layani. Tapi semata-mata kasih karunia Tuhan. Yang namanya tantangan mau dibawain apa ini ya. Kalau orang Jawa katakan bendo. Itu bahasa yang seringkali saya dengar, saudara kasih Tuhan. Karena saya seringkali bertemu dengan orang-orang yang seberang dan kita seringkali ngobrol dan pada akhirnya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Kadang suaminya nggak terima. Awas ya, kalau nanti dia bilang sama istrinya, kalau nanti kamu ikut ibadah lagi, pendetamu tak bawain bendul. Istrinya datang sama kami. Pak, kata suami saya begini-gini. Saya ngomong, enggak apa-apa, datang aja. Waduh, kok sok-sok kuat. Padahal ya cilik pendeta. Datang aja nggak apa-apa. Betul, datang saudara kasih Tuhan.
Tapi dia nggak bawa bendo. Dia bawa kepalanya. Pak Pendeta, tolong saya didoakan. Doakan. Kesempatan doakan. Tak uyak dalam nama Yesus. Nah, ini dalam batin saya ini yang kemarin mau bawain saya bendo, kasih Tuhan. Minta didoakan dalam nama Yesus. Percaya Tuhan. Pada akhirnya. Belum lagi yang bagian WL-nya, ya, WL atau WL ya, WL-nya mereka maksud saya, yang nyanyinya jam-jam tertentu itu, dia punya istri orang kita, orang Kristen. Tapi kurang lebih sudah 7 tahun nggak boleh ibadah, karena dia tahu posisi suaminya memang orang pentingnya di tempat tersebut. Suatu saat, istrinya ini mengantar anaknya posyandu. Saudara kasih Tuhan. Dan istri saya lihat nama anaknya, itu namanya Samuel. Enggak ada nama lain, ini namanya orang Kristen. Dikejar, saudara kasih Tuhan. Benar. Ketemu istrinya dan dia ngomong, betul Bu. Saya adalah anak Tuhan yang sudah 7 tahun kurang lebih kami enggak ke gereja. Karena enggak boleh. Kita terus gumulkan dalam doa. Pada akhirnya suami datang, Pak, tolong Pak istri saya dibina. Karena dia, saya suruh ke sini nggak mau Pak, tolong Pak dibina. Wah, kesempatan, puji Tuhan, Tuhan jawab doa kami. Kita bina. Dan mungkin waktu kurang lebih 1 bulan lah, suaminya datang. Pak, saya juga tolong dibina Pak. Heboh satu perumahan, sudah kasih Tuhan. Dan satu perumahan sepakat, saya harus keluar dari perumahan itu. Karena banyak dari mereka yang percaya pada Tuhan dan mereka sepakat. Karena waktu itu saya masih ngontrak. Jangan sampai dikasih kesempatan untuk ngontrak di perumahan itu lagi. Wah, tantangan buat kami. Waktu itu kontrakan kami tinggal 1 bulan lagi. Dan saya coba cari di perumahan itu dan mereka udah sepakat. Maaf Pak, rumah sudah laku. Padahal masih ditulis rumah dikontrakkan, tapi ketika kami datang, maaf Pak, rumah sudah laku. Maaf Pak, rumah sudah dikontrakkan. Waktu tinggal 1 minggu. Dan puji Tuhan, tetangga kami datang sama kami. Pak Pendeta, tolong kontrak rumah kami. Loh, kamu gak takut? Enggak, karena saya tahu mana yang salah, mana yang benar. Pak Pendeta, tolong kontrak rumah kami. Kami pindah jam 12 malam, saudara kasih Tuhan. Pindahan rumah jam 12 malam. Pagi-pagi hari kami buka pintu mereka kayak, lu kok di sini? Iya, saya udah kontrak rumah ini. Ini ada surat perjanjiannya. Saudara tahu rumah yang saya kontrak itu? 2 tahun sebelum peristiwa terjadi. Rumah itu sedang dibangun. 2 lantai. Saudara kasih Tuhan. Dan saya dengan iman saya ngomong gini, Tuhan, saya pengen punya rumah kayak itu. Saya nggak ngomong rumah itu sih, nggak secara spesifik seperti itu. Tapi saya ngomong, Tuhan, aku ngontrak Tuhan. Tapi aku pengen punya rumah kayak itu Tuhan. Jadi rumah perumahan yang dihancurkan, dibangun ulang dengan fondasi yang kuat. Karena kebetulan dia orang yang mampu. Lantai 2, saudara kasih Tuhan. Dan ketika peristiwa itu terjadi, 2 tahun setelah itu peristiwa itu terjadi. Rumah yang tadi saya katakan, saya pengen rumah kayak itu Tuhan. Rumah itu yang saya bisa pakai walaupun sekitar itu menolak. Saya percaya semua terjadi karena kasih karunia Tuhan. Baru setahun kami tempati, saudara kasih Tuhan waktu itu. Dan pemilik rumahnya ngomong gini, Pak, tolong beli rumah saya. Aduh, saudara tahu kan saya di Cerme itu kan deso, saudara kasih Tuhan. Ya maaf kata, kalau bicara persembahan juga nggak banyak. Tapi namanya ditawari, apa salahnya kan saya tanya. Ditawar harga berapa? Dengan gayanya, padahal duit orang ono, saudara kasih Tuhan. Ya kemarin ditawar orang Pak, 250 juta Pak. Tapi belum saya kasih. Batin saya, saudara kasih Tuhan. Iku duit apa kereweng. You understand kereweng? 250 juta ini ditukono keropok. Gereja ini penuh, saudara kasih Tuhan. Ya. Tapi saya tanya, terus gimana? Ya untuk Pak Pendeta.
Saya kasih 150 juta saja. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ditawar orang 250 gak dikasih. Sama orang seberang, sama temannya sendiri. Nah, tapi ini kan dia orang seberang. Sama temannya sendiri 250 gak dikasih. Tapi karena kasih Tuhan, dikasih sama saya 150 juta. Bagi saya, itu sih akeh sudah dikasih Tuhan. Tapi kan mau nolak kan juga rasanya kayak gimana sudah dikasih Tuhan. Ya kan, wong udah diturunkan 100 juta masih nolak. Akhirnya Tuhan kasih hikmat gini. Coba aja ditawar. Wis pokoknya sak buka lambemu. Tuhan ngomong gitu. Ya wis kalau boleh 135 juta. Harapan saya dia nggak mau. Harapan saya itu istilahnya kalau orang Jawa ngomong nolak alus. Kalau bisa nggak mau. Kemudian dia ngomong gini. Saya rundingan dulu Pak dengan keluarga. Saya minta waktu 1 bulan. Oke nggak apa-apa. Cepet loh ya, tak tunggu loh waktunya kok. Yuk udah kasih Tuhan. 1 minggu menjelang pas 1 bulan. Ya jadi udah 3 minggu berjalan dia telepon saya. Pak Pendeta, keluarga saya setuju Pak. Dengan harga 135 juta. Rambut saya langsung rontok semua sudah kasih Tuhan. Duitnya enggak ada. Uangnya enggak ada. Tapi harga udah disepakati. Saya gantian ngomong, ya sudah. Kamu kemarin minta waktu 1 bulan. Saya juga minta waktu 1 bulan. Saya kasih Tuhan. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, duit orang ono blas saya kasih Tuhan. Tapi kemudian ada seorang pengusaha yang datang sama saya. Dia ngomong gini. Pak, saya dengar Bapak mau beli rumah. Iya betul. Pak punya duit? Enggak punya duit. Ya sudah Pak, tak dulukan dulu Pak ya. Jadi 135 tak dulukan dulu. Nanti Bapak ngangsur sama saya selama 10 tahun. Lebih enteng ya kasih Tuhan. Wes tak imani. Iya wes, oke. Dan puji Tuhan. Ini sudah tahun yang ke-9. Setahun lagi. Oh ya, udah tahun 10 ya. Tapi nanti terakhir kan ya. Lunas. Saya percaya semua terjadi karena kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, namanya pelayan itu di mana-mana mesti proses yang beda-beda. Kita nggak mungkin minta Tuhan kalau bisa aku minta proses yang mudah. Kalau bisa aku punya gereja seperti Pak Hari. Sopo sih nggak pengen punya gereja kayak gini, sudah kasih Tuhan. Beberapa belas tahun saya ibadah itu dari rumah ke rumah. Berawal dari satu perumahan, kemudian ada 7 perumahan yang bisa kami pakai. Tapi tetap dari rumah ke rumah. Sudah kasih Tuhan. Dan satu rumah itu penuh. Ada yang ada di kamar, ruang tamu, teras depan. Kemudian depan kamar mandi itu penuh dengan jemaat yang ibadah. Sudah kasih Tuhan. Beberapa waktu seperti itu. Kemudian pandemi datang. Dah wis. Gak bisa lagi ibadah dari rumah ke rumah karena adanya, apa istilahnya ya, pembatasan. Tapi Tuhan gak kurang akal. Ketika pandemi justru, Tuhan kasih dana buat kami. Untuk kami bisa mengontrak 1 ruko yang ada di Surabaya Tama itu. Untuk kami pakai ibadah. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Makanya ayo kita sebagai hamba Tuhan, kita kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti ada berkatnya nanti. Di sini saya lihat memang ada bapak-bapak, ibu yang sudah jauh lebih sepuh daripada saya. Bukan saya berniat untuk memberikan sebuah nasihat atau enggak. Tapi saya percaya gini, kita sama-sama hamba Tuhan yang Tuhan utus ada di tempat ini. Ada di tempat kita masing-masing. Kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, kasih Tuhan dengan totalitas, dan saya percaya berkatnya itu selalu ada buat kita semuanya. Ayo terus rukun, Perwil 3, terus maju bersama-sama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya jumlahnya bukan cuma 38 sekian lah, nanti bisa tambah jadi 60 bahkan lebih. Amin Pak Jokowi. Puji Tuhan. Terus berkembang saudara kasih Tuhan. Ya, saya punya pimpinan, kebetulan juga ketua Perwil, Bapak Halim, itu terus memotivasi kami, ayo buka. Jadi kami itu dalam
Satu kecamatan tuh bisa beberapa pos yang sudah kami buka, saudara kasih Tuhan. Dan saya percaya di tempat ini pun kerajaan Allah akan semakin diperlebar. Dan dalam kesemuanya Tuhan dipermuliakan. Mari biarlah kasih Kristus menyatukan kita dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Karena hari ini kami telah mendengar pesan Natal. Tuhan mengajar kami untuk kami boleh saling mengasihi. Saling memberikan hidup kami satu sama lain. Karena kami tahu Tuhan, semuanya itu kami lakukan. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kami semuanya. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami mau melanjutkan kasih Allah itu kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya melalui hidup kami akan ada banyak jiwa-jiwa yang mengaku Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan tumbuh kembangkan Perwil 3 ini semakin berkembang. Ada banyak pos-pos yang baru dibuka, ada banyak gereja-gereja yang dibuka, dan kesemuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya serang pada petugasnya. Selanjutnya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara semua, kami untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Malam Kudus Sunyi-sunyi. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang punya HP, tolong dinyalakan senter HP-nya. Ya, kami persilahkan. Untuk LCD tolong ditayangkan dulu kata-katanya.
syafaat dan doa persembahan. Kami persilahkan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia yang Kau berikan bagi kami saat ini. Dan kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Biarlah cinta kasih Kristus itu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menciptakan persaudaraan di antara kami pejabat Perwil 3 saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami melalui hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi dalam pelayanan-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan yang pada Allah yang maha tinggi. Bahkan hikmat Tuhan selalu ada dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini juga kami bawa dalam doa buat bangsa dan negara yang kami kasih, yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, sehingga kami boleh tinggal di bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau beri kasih di bangsa kami Tuhan. Bahkan Kau pakai para pemimpin-pemimpin kami yang sudah Tuhan tetapkan mereka untuk memimpin bangsa ini. Engkau jamah mereka Tuhan, Kau beri hikmat bagi mereka, supaya mereka boleh memimpin bangsa yang Tuhan percayakan bagi mereka Tuhan. Supaya mereka boleh mengerjakan pekerjaan mereka sebagai seorang pemimpin bangsa, baik dari pusat sampai daerah-daerah. Bahwa mereka Tuhan untuk memiliki kasih dalam kehidupan mereka. Di saat mereka Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini, supaya mereka bekerja dengan baik, bekerja untuk kepentingan seluruh masyarakat di bangsa negara kami, dan tanamkan dalam hati mereka roh takut akan Tuhan, sehingga di saat mereka memimpin bangsa ini Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi mereka, tapi untuk kepentingan seluruh masyarakat di bangsa negara kami. Bapa, Engkau yang baik, Engkau yang mengasihi bangsa kami. Kami yakin dan percaya melalui kami umat-Mu, melalui kami hamba-hamba-Mu Tuhan, jadikan kami menjadi berkat, jadikan kami menjadi teladan, jadikan kami Tuhan untuk menjadi contoh bagi bangsa dan negara kami, supaya kami boleh mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Kau tahu permasalahan-permasalahan di bangsa kami Tuhan, tapi Engkau tidak akan diam untuk bangsa kami. Engkau selalu bekerja bagi bangsa kami, karena kami memiliki Allah yang hidup, kami memiliki Allah yang luar biasa, kami memiliki Allah yang dahsyat, yang sanggup merubah bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga para aparat keamanan yang di bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan hukum yang ada di bangsa kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya ketegasan, keadilan ada di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kau kuduskan hati kami, supaya kami boleh memberi dengan ketulusan hati kami.
Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kepala Jemaat, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita angkat pujian tiada kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kamu kekal selamanya. Kasih setiamu kekal selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, hanya penguasamu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu kekal selamanya. Kasih setiamu kekal selamanya. Kasih setiamu kekal. Kasih setiamu kekal selamanya. Kasih setiamu kekal selamanya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pengurus. Kami persilakan. Kita akan mengakhiri perayaan Natal ini, fellowship ini bersama-sama. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, dan saya undang Bapak Ketua Torwil untuk memberikan kita dua berkat malam hari ini. akhir ibadah Natal pejabat GBI Perwil 3, Tuhan sudah menyertai, semuanya boleh berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, sebelum kami pulang, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami,
Engkau memberkati usaha pekerjaan kami, Engkau memberkati pelayanan kami, Engkau memberkati rumah tangga kami, Engkau memberkati ekonomi kami, Engkau memberkati kesehatan kami, Tuhan. Engkau senantiasa melakukan dan lawatan yang terbaik untuk hamba-hambamu saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi serta diberkati Tuhan, mari buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Biarlah kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setianya dari Tuhan Yesus Kristus, juga di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima berkat yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan. Selamat Natal dan Tahun Baru 2022.